Pribumi atau inlander adalah istilah yang penuh dengan kontroversi. Sejak dulu kala, klasifikasi dari istilah pribumi tak pernah jelas. Satu sisi, istilah pribumi dilanggengkan untuk menunjukkan superioritas orang Eropa. Dan sisi lainnya, istilah pribumi bersifat diskriminatif dan rasis. Siapa saja yang memiliki kulit gelap, maka dianggap pribumi. Dan tempat kelahiran pun juga jadi penentu status pribumi. Kekaburan itu yang membuat istilah pribumi jadi hina. Pribumi kadang didiskriminasi, kadang pula pribumi diperlakukan tanpa keadilan. Berawal dari ditaklukkannya Jayakarta oleh kongsi dagang Belanda VOC pada tahun 1619, istilah pribumi mulai dikenal di Nusantara. Penaklukan itu kemudian membuat Jayakarta dibumi hanguskan. Setelah dibumi hanguskan, VOC pun membangun kota baru, dan kota itu dikenal dengan nama Batavia. Bersamaan dengan itu, eksistensi orang Belanda di Batavia mulai terlihat. Begitu juga dengan tabiatnya. Berdasarkan arsip abad ke-17, orang Belanda digambarkan begitu diskriminatif dan rasis, terutama kepada etnis lain selain orang Eropa. Akan tetapi, pribumi yang dimaksud bukanlah sekelompok masyarakat dari ragam suku di Nusantara. Namun, pribumi atau inlander diidentikan dengan warga Merdikers. Kata Merdikers berasal dari kata Mardikas. Kata itu oleh orang Portugis digunakan merujuk pada orang-orang berkulit hitam dan para budak Nasrani yang dibebaskan. Lebih rinci lagi, Merdikers dalam bahasa Melayu berarti orang merdeka, yang merujuk pada bahasa Sanskerta Mahardika yang artinya orang yang dibebaskan dari membayar pajak. Narasi pribumi berkembang dari Merdikers menjadi seluruh penduduk atau suku asli Nusantara dimulai sejak 1854. Istilah pribumi kemudian dimasukkan ke dalam 3 tingkatan warga Hindia Belanda sesuai undang-undang kolonial di tahun yang sama. Undang-undang itu menyebutkan warga negara nomor 1 jatuh pada kalangan orang-orang kulit putih Eropa. Sementara warga negara nomor 2 meliputi orang Cina, Arab, India maupun non-Eropa lainnya. Dan terakhir, warga negara nomor 3 yaitu inlander atau pribumi, yang mana di dalamnya termasuk pula masyarakat lokal, terlebih lagi mereka yang beragama Islam. Dengan menempatkan penduduk asli Nusantara menjadi warga negara kelas 3, membuat kata pribumi menjadi tak memiliki keistimewaan dan dipandang rendah. Dan kata inlander atau pribumi juga menjadi sebutan ejekan bagi para penduduk asli Indonesia oleh orang Belanda. Sementara Belanda di Nusantara terus memainkan perannya sebagai warga nomor 1. Mereka terus mempertahankan identitas Belanda dan terus mempertontonkan dominasi mereka. Di otak mereka, Nusantara hanya tanah untuk memperkaya diri, sementara niat membangun negara koloni hampir tak ada. Karenanya, klasifikasi penduduk menjadi penting supaya orang yang mendiami bumi Nusantara paham siapa tuannya. Akan tetapi, klasifikasi itu rancu bahkan kacau. Bisa-bisanya orang Jepang dapat masuk ke kelompok orang Eropa. Begitu juga orang Tionghoa dan Arab. Kedua suku bangsa itu tercatat telah ada di Nusantara sepanjang 400-an tahun yang lalu. Jadi, sangat aneh jika mereka tetap dikategorikan timur asing, bukan pribumi. Klasifikasi warga negara itu erat kaitannya dengan unsur politik khas pemerintah kolonial. Belanda menciptakan kata pribumi hanya untuk menyebut objek yang mereka jajah, sekaligus menegaskan permusuhan, yang mana hanya pemerintah kolonial yang memakai kata ini.
Tujuannya untuk melumpuhkan kekuatan rakyat jajahan karena mulai bangkit melawan kesewenang-wenangan penjajah Belanda. Oleh karena itu, para pemuda bersepakat pada 28 Oktober 1928 membacakan sebuah maklumat keindonesiaan melalui Sumpah Pemuda. Dalam kata-katanya yang tegas, mereka menyebut kata kami. Dengan alasan ikrar itu ditujukan untuk menyatukan kelompok-kelompok pemuda waktu itu, sekaligus menegaskan keberadaan mereka di hadapan pemerintah Belanda. Itulah sebabnya mereka tak menyebut diri dengan kalimat kami pribumi Indonesia seperti julukan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda.